Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasakuswati. Saya dari Prodi PGRI STAI Persis Garut. Saya kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi salah satu persyaratan untuk UAS. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang kasus kejahatan di Indonesia berdasarkan perspektif sila kedua Pancasila. Kejahatan di Indonesia, yaitu angka kriminalitas naik pada tahun 2020. Jumlah kejahatan di Indonesia yang bersifat fluktuatif. Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan, atau bahkan kejahatan susila, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pada tahun 2020, dunia internasional mengalami tantangan baru. Kemunculan virus yang menyebar begitu cepat menjadi pandemi COVID-19, menguji keberlangsungan hidup negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi wabah. Pandemi nyatanya membawa efek domino yang melebar, tidak hanya dalam permasalahan kesehatan namun juga perekonomian. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang putusan hubungan kerja atau PHK, tenaga kerja, dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup pekerja serta kehidupan keluarganya. Dampak dari pandemi COVID-19 kemudian memicu potensi peningkatan tindakan kriminal karena desakan kebutuhan ekonomi. Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan terjadi kenaikan angka kriminalitas pada pekan ke-24 tahun 2020 dibandingkan pekan sebelumnya. Pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 di tahun 2020 mengalami kenaikan gangguan Kamtibmas sebesar 38,45%. Berarti terdapat 4.244 kasus kriminalitas yang terjadi pada pekan ke-23 dan meningkat menjadi sebanyak 5.876 kasus pada pekan ke-24. Dari catatan kepolisian, terdapat 5 kasus yang mengalami peningkatan signifikan, yakni perjudian, pencurian kendaraan motor, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, dan penyalahgunaan narkotika. Pada kasus perjudian, kenaikan kasus menjadi yang tertinggi dengan 52 kasus di pekan ke-23 dan jumlahnya naik 2 kali lipat menjadi 104 kasus di pekan berikutnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda 2, meningkat 98,25% dari 114 kasus menjadi 226 kasus di pekan ke-24. Kasus pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan lebih dari 50%. Pada minggu ke-23 terjadi sebanyak 411 kasus dan pada minggu ke-24 693 kasus. Dengan demikian, kasus pencurian dengan pemberatan mengalami kenaikan hingga 282 kasus atau 68,61%. Pada kasus penggelapan terjadi kenaikan sebanyak 126 kasus atau 42,71% dengan total 421 kasus di pekan ke-24. Terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika.
Polri mencatat terdapat 649 kasus narkotika di pekan ke-23, lalu jumlahnya menjadi 743 kasus di pekan berikutnya, atau mengalami kenaikan sebesar 14,48%. Menurut Kepala Biro Penanganan Masyarakat atau yang disingkat menjadi Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono melalui siaran langsung di akun YouTube Tribrata TV Humas Polri mengungkapkan bahwa kenaikan angka kriminalitas dalam 2 pekan terakhir disebabkan pandemi COVID-19. Pandemi yang terjadi membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang berakibat pada kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut kemudian menjadi jalan pintas bagi oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan pelaku kejahatan memanfaatkan situasi meningkatnya aktivitas masyarakat di tengah masa transisi menuju kenormalan baru atau yang disebut new normal untuk beraksi. Butir Pancasila, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjelajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dalam kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, dan kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Sastra Prateja pada tahun 2010 dalam Ristek Dikti 2016 menjabarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Relevansi kemanusiaan yang adil dan beradab menghadapi kasus kejahatan di Indonesia. Berbagai kasus kejahatan yang ada pada saat ini semuanya melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun kejahatan itu dilakukan atas alasan tertentu, sebagai manusia kita tidak diajarkan dan tidak diperbolehkan melakukan tindak kejahatan apapun dengan alasan apapun. Sebagai umat manusia dan warga negara yang baik, hendaknya kita bertindak sesuai adab-adab manusia yang saling menghormati, melindungi, menyayangi, dan adil terhadap sesama manusia lainnya. Penegakan hukum yang adil atau perlindungan HAM dan sikap masyarakat sebagai manusia untuk menjalankan adab-adab kemanusiaanlah yang menjadi kunci menghadapi berbagai kejahatan yang ada. Implementasi Pancasila dalam melindungi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang operasionalisasinya tertuang melalui konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, Undang-Undang 1945 menurunkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sumber hukum dasar
nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, sudah seharusnya penyelenggaraan negara bersumber dari hukum dan peraturan yang berlaku. Dapat dipahami dari penjelasan tentang negara hukum di atas, maka sudah menjadi poin utama bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus mengakui adanya hak asasi manusia. Hal ini berarti negara menjamin dan bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warga negaranya. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud operasionalisasi Pancasila harus mengalirkan atau menjewantahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, baik dalam bentuk norma original ataupun norma jabaran yang lebih konkret. Pengakuan akan HAM di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Jadi kesimpulannya, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia selayaknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua juga menjelaskan kita sebagai umat manusia seharusnya saling mencintai sesama manusia dan memperlakukan manusia selayaknya manusia, bukan sebaliknya yang dilakukan dalam kasus perampokan dan pembunuhan atau tidak kriminal lainnya. Sungguh ini tidak mencerminkan pada Pancasila sila kedua. Dari banyaknya kasus yang terjadi juga dapat diartikan bahwa kebutuhan manusia masih sangat kurang. Masih banyak pengangguran di negara Indonesia sehingga mereka untuk mendapatkan uang dengan cara kriminal, membunuh, merampok, pelecehan, pencurian, beraneka ragam untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dari ini juga kita sebagai umat yang berperi kemanusiaan harus saling menghargai satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Hasta Kusmawati, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.